Selama ini surga dipahami sebagai suatu tempat. Surga dipahami secara geografis, bukan dipahami secara psikologis. Surga itu psikologis, bukan geografis. Begitu kita hari ini merasakan kehadiran Allah setiap ruang dan waktu, kita bisa mengingatnya dia setiap ruang dan waktu. Itulah surga, suwarga loka. Lokanya di mana? Di sini. Su apa? Su itu keabadian. Warga apa? Kumpulan. Yang abadi sudah berkumpul di sini. Ini tempat ngumpulnya segala keabadian. Rasakan di sini saat ini sekarang. Ketemu tuh. Jadi itu psikologis. Dan selama ini digambarkan secara geografis. Lanjut? Oke. Jadi tingkatan yakin itu menurut ilmu tasawuf, ini tasawuf. Nah sekali lagi, tasawuf itu sudah akademis. Ini ilmu yang datang setelah zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu tasawuf, yang ada itu adalah ilmu ma'rifat. Rasulullah yang mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Nah tasawuf itu kemudian setelah ilmu ma'rifat digabungkan dengan ilmu filsafat, maka secara akademik keluar namanya ilmu tasawuf. Nah di kuliah ada ilmu tasawuf. Nah namanya ilmu buatan manusia, dikreasi oleh manusia. Ya supaya kelihatan ilmunya kan ada 4 tingkatan yakin. Nah, kelihatan kan kuliahnya? Nah, nanti mahasiswa sebutkan 4 tingkatan yakin. 1 ilmu yakin, 2 ainul yakin, 3 hakul yakin, 4 isbatul yakin. Langsung A. Begitu ditanya mahasiswa, apa artinya? Teuing. Nah, yakin itu, percaya itu ada 4 tingkatan. Menurut ilmu ini ya. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat isbatul yakin. Kata isbat ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 66. Catat itu. An-Nisa ayat 66 bagian akhir itu mengatakan wa asyadda tasbita, isbat, isbat, isbat. Isbat. Oke, tadi saya cerita Ahad 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, giliran Jumat enggak 6. Jumat jamaah menyatu. Sabtu itu dari isbat. Isbat. Sabtu itu teguh sebetulnya. Barang siapa sudah jamaah, jamaah itu sudah ngumpul merasakan kehadiran Allah, ya isbat. Teguh. Jadi isbat itu artinya teguh. Makanya iman yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Yakin yang paling teguh. Nah supaya tidak susah, kalau didefinisikan nanti jadi keliru, saya kasih gambaran begini. Ada berita katanya ada kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai kepada kita. Ketika berita sampai kepada kita, itu namanya ilmu yakin. Paham ya? Setelah dapat berita itu kemudian kita baca koran. Ada gambarnya. Oh betul yang dibicarakan tadi itu. Ini ada gambarnya nih. Bis tabrakan dengan truk nih. 5 orang meninggal. Itu ainul yakin. Paham ya? Nah, pada saat kecelakaan itu terjadi, kita ini pas ada di pinggir jalan itu menyaksikan peristiwa itu hakul yakin. Nah, isbatul yakin yang mana? Yang mengalami kecelakaan itu adalah kita. Paham? Udah gak bisa diragukan lagi. Ayo kecelakaan cenah tuh di jalan tol, urang.
Isbatul yakin itu. Jadi dia adalah pelakunya itu sendiri. Kira-kira mau pilih mana? Mau pilih ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Pilih mana? Nah, iman yang paling tinggi itu, keyakinan yang paling itu isbatul yakin. Isbatul yakin itu kita sendiri yang merasakan langsung. Kita pelakunya, learning to be. Kita yang menjadi. Jadi kita nggak cerita Musa, nggak cerita Ibrahim, nggak cerita Ismail, nggak cerita Yunus, tapi kita menjadi. Itu. Ayo sekarang kita koreksi. Kita belajar selama ini cerita atau menjadi? Cerita atau menjadi? Kalau cerita dapat apa? Jadi cerita kalian pintar dongeng. Oh dulu Nabi Musa itu pernah minta melihat Tuhan loh. Terus gimana? Wah itu waktu Musa pinta melihat Tuhan, gunung hancur. Musa tuh pingsan. Jadi bahasa Siloka dipahami secara begitu. Jadi Allah tuh kesannya mau ditemui aja, Allah itu susahnya setengah banget sampai gunung aja hancur. Musa sampai pingsan gitu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nanti gunung hancur. Kamu nanti pingsan kayak Musa. Jadi kata pingsan di Quran itu betul-betul dipahami secara silok. Itu kan menyesatkan. Masa ketemu Tuhan tidak bahagia? Bukankah pertemuan dengan dia itu adalah puncaknya kebahagiaan? Betul? Itu bahasa siloka. Harusnya dipahami secara sebenarnya. Bukan dalam bahasa umpama. Lanjut dulu. Jadi mau mana? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Mau yang mana? Pasti. Kalau disuruh milih, pasti milih yang paling bagus. Kalau saya tanya gaji kamu 1 miliar atau 100.000? Pasti 1 miliar. Tapi giliran 1 miliar itu syaratnya ini. Mulai mikir. Betul nggak? Kita itu pengen yang gede tetapi caranya nggak mau. Kalau mau isbatul yakin ya tidak gratis. Caranya memang tidak sederhana. Walaupun hasilnya sederhana. Proses menuju ke situ tuh tidak sesederhana yang kita bicarakan. Apakah saya menempuh itu dengan cara yang sederhana? Tidak. Aduh, saya ketika sedang melakukan pencarian itu rumah saya 5 hilang. Mobil saya hilang semua. Terakhir mobil saya satu-satunya baru sebulan setengah. Alhamdulillah dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik. Diajarkan melepaskan kemelekatan kepada harta itu betul-betul nyata. Karena sepanjang kita masih melekat pada semua itu, jangan pernah berpikir kalau kita akan bisa mencapai kesadaran itu. Tapi kalau kita bisa melepaskan tanpa harus diambil oleh Allah, keren. Karena kebanyakan baru bisa melepaskan setelah diambil. Betul? Nih saya kasih tahu. Pernah nggak dengar hari kebangkitan? Pernah? Hari kebangkitan? Ya, kapan? Hari kebangkitan kapan? Selalu hari kebangkitan tuh nanti. Padahal bangkit itu hanya terjadi bagi orang yang sudah terpuruk. Betul apa tidak? Bangkit. Bangkit itu untuk yang tidur, yang gak eling, yang terpuruk. Itu hari kebangkitan tuh hari mereka. Coba kata bangkit kapan kita gunakan? Ketika kamu jatuh, segera bangkit. Kan bangkit itu buat yang jatuh. Jadi hari kebangkitan itu yang sebenarnya adalah di sini hari ini sekarang. Sekarang saya tidak sadar. Yuk bangkit, segera sadar. Bangkit itu begitu. Yang nanti hari kebangkitan gak usah dipikirkan, nanti itu yang sekarang aja dulu. Mau bangkit? Mau berubah? Kapan? Hari kebangkitan. Itu sesederhana itu. Kenapa mau bangkit? Kenapa mau bangkit? Berarti sekarang sedang jatuh? Sedang terpuruk? Sedang tidak sadar? Itu. Bangkit itu untuk mereka yang sadar. Kalau mereka sedang terpuruk. Saya sudah lama
sholat tapi nggak merasakan kenikmatan, bangkit. Cari ilmunya. Saya sudah menyebut-nyebut nama Tuhan setiap malam berapa ribu, tapi kok saya merasa gersang, bangkit. Gitu kan? Jadi bangkit itu, hari kebangkitan itu siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Kita, kamu. Saya enggak. Kita pengen bareng-bareng aja. Maaf ya, saya bergurau. Karena kita tuh kadang-kadang begitu. Kita. Kenapa sih tidak bilang saya gitu? Ambil tanggung jawab secara pribadi. Kan datang ke sini sendiri, pulang sendiri. Yang menyelamatkan diri Anda sendiri. Ayo saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau bangkit? Kapan? Kenapa bangkit? Kapan? Kenapa bangkit? Gitu. Karena sudah merasakan keterpurukan ini nggak nyaman, betul nggak? Sudah merasakan gini-gini aja tuh nggak nyaman, yo bangkit, gitu. Nah, kalau bicara hari kebangkitan, otak kita tuh langsung nanti hari akhir. Itu ya sudah, itu mah nanti. Karena kalau di sana itu ditentukan oleh yang kita lakukan hari ini. Yuk bangkit aja dulu hari ini. Saya yakin kalau hari ini Anda baik semuanya, sudah bangkit dari keterpurukan. Nanti itu ditentukan oleh hari ini. Karena hidup itu di sini saat ini sekarang penghirup. Sederhana. Oke. Yuk sekarang kita lanjutkan ayatnya. Ini Al-Hijr nih, surat 15 ayat 90. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para nabi, para rasul itu menyembah Tuhan itu sampai beliau-beliau itu sudah yakin pada yang disembahnya. Makanya imannya beliau-beliau itu adalah iman yang isbatul yakin. Gak ada keraguan lagi. Para sahabat itu imannya isbatul yakin. Makanya omongannya kan keren. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Sakit, cukuplah Allah. Terpuruk, cukuplah Allah. Gak lama. Nih yang sakit-sakit ya. Jangan pernah bilang sakit itu dari Allah. Tapi kalau yang menyembuhkan Allah, yes. Begitu kita punya keyakinan sakit dari Allah, itu sudah menuduh Allah. Sakit itu dari dirimu sendiri, dari jiwamu, dari mentalmu, dari energimu yang tidak rapih mengalir di sini. Banyak sumbatan akibat berpikir negatif, akibat takut dengan masa depan, akibat selalu pikirannya dibawa ke masa lalu. Sakit jadinya. Tubuh kita tuh cuma dua, listrik dan kimia. Bereskan listrik tubuh kita, bereskan kimia tubuh kita, sehat. Saya jamin. Tubuh ini izinkan memproduksi hormon oksitoksin, serotonin, dopamin, endorfin, neurotransmitter di otak kita itu biarkan menghasilkan itu. Tubuh kita akan sehat. Makanya para sahabat, sholat itu kewajiban untuk mereka yang sudah balik. Tahu balik? Apa balik? Hah? Tuh, balik dewasa. Balik itu bahasa Arab, balago. Balago itu sampai. Sholat itu kewajiban bagi yang sudah sampai. Sampai apa? Nih hatta ya'tiyakal yakin. Yang sudah sampai keyakinannya. Pernah dengar kata balago? Balago, balik. Balik itu sampai. Maneh mah can balik, nah, belum sampai. Makanya balik selalu dilambangkan dengan 7. Betul? Nah, diukur 7 tahun. Diukur, balik. Gak sholat, gebukin. Wah, agama jadi
menakutkan. Betul? Padahal tidak ada paksaan dalam agama. Apa harus dipaksa anak-anak kita harus yakin pada sesuatu yang dia tidak tahu? Apa harus dipaksa anak kita harus meyakini sesuatu yang dia belum merasakannya, belum membuktikannya? Adilkah kita sebagai orang tua memaksa mereka seperti itu? La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Lanjut. Nah, inilah ayat yang sering saya sampaikan. Silakan dibuka nanti di rumah, Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Kita harus belajar nih dari umatnya Musa, namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Cuman kita kan selalu tertuju, pikiran kita ini ke kelompok bangsa tertentu yang memberi namanya dengan nama ini. Padahal sebenarnya di Quran tuh Bani Israel itu netral, bukan siapa-siapa. Orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Dan siapapun yang berjalan menuju Tuhan pasti akan dapat nikmat dan akan diunggulkan dari segala umat. Yuk kita baca ayat ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, ini Musa berkata kepada kaumnya, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Permintaan ini masuk akal? Coba, permintaan ini masuk akal? Kan Musa itu menyuruh umatnya supaya beriman pada Allahnya Musa. Kemudian umatnya tuh bilang, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Permintaan yang sederhana, masuk akal? Karena mereka ingin sampai kepada hatta ya'tiyakal yakin, ingin sampai pada keyakinan yang sebenarnya. Ini loh Allah saya yang mau saya sembah, ingin begitu. Tidak mau Allah menurut persepsi orang. Tidak mau Allah menurut penjelasan orang. Ingin Allah yang dialami sendiri. Masuk akal? Jadi sebenarnya Quran pun sudah mengajarkan learning to be, sudah mengajarkan belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Karena itu kamu disambar halilintar. Kita, otak kita kalau dengar halilintar langsung geledek kan? Bukan. Soikoh itu adalah cahaya. Bukan cahaya itu. Bukan cahaya itu, pasti cahaya yang lain. Cahaya yang lain. Karena para nabi, para rasul ketika menampaki jalan kebenaran, kan yang disaksikan adalah cahaya. Nur ala nur. Di Quran surat An-Nur dikatakan Allahu Nur. Sedang kamu menyaksikannya. Yuk perhatikan saya. Ini umatnya Musa setelah disambar halilintar menyaksikan. 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 Jadi ini bukan disambar halilintar kemudian tidak menyaksikan. Gosong dong. Selama ini bahasa siloka ini dipahami secara letterlek. Wah itu tuh umatnya Musa pengen ketemu dengan Allah disambar halilintar gosong. Mana gosong? Enggak kok. Wa antum tandurun. Mereka jadi menyaksikan. Kan enggak ada. Ketika disambar halilintar gosong, enggak ada ayatnya. Wa akhadat humus so'ikoh. Fa akhadat kumus so'ikoh. Wa antum tandurun. Setelah disambar halilintar mereka menyaksikannya. Jadi nggak bertemu? Jadi nggak bertemu? Jadi. Lihat ayat berikutnya. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Yuk lihat saya semuanya. Jadi umatnya Musa ini bangkit nggak? Dari apa? Dari ketidaktahuannya, dari ketidaksadarannya. Betul nggak? Masih ingat kata bangkit tadi kan? Kan bangkit itu buat yang sedang terpuruk. Dia bangkit dari keterpurukannya. Sekarang dia menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Asalnya melupakan Allah menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadilah mereka orang yang bersyukur. Syukur apa artinya tadi?
terbuka. Kufur artinya apa? Ya, jadinya terbuka. Nah, yang terakhir dari saya, ini agak saintifik ya. Saya terpaksa menyampaikan 4 pilar pembelajaran UNESCO. Pernah dengar UNESCO? UNESCO itu suatu badan di PBB, singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Ngerti? Pusing. Udah UNESCO aja. Jadi UNESCO ini suatu badan di PBB yang ngurus pendidikan, sains, budaya. Jadi ini suatu organisasi PBB. Nah, UNESCO ini menelurkan 4 pilar pembelajaran. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know. Kita kayaknya yang ini sudah. Betul? Oke. Belajar untuk berkarya, learning to do. Nah, ini sudah mulai langka. Betul? Karena kita kalau sudah tahu, ya udah cuma ngomong aja. Kadang-kadang tidak dipraktekkan. Baru saya dapat jus bagus buat kesehatan, langsung di-share ke orang. Lainnya jus. Saya tambah gitu. Begitu dapat dari orang, jus bagus untuk kesehatan, bisa membuat umur awet muda. Langsung di-share, kirim ke saya. Saya tanya, hari mana yang pengalaman? Acan dah kakara menang bieu teh WA. Tah eta. Itu kelemahan, gampang nge-share. Atuh amalkeun heula kumaneh. Bisi mencret. Betul nggak? Langsung di-share ke batur, betul nggak? Atuh batur yang makan jus itu pada mencret. Begitu ditelepon, nah geningan jus lain awet ngora, kalau kan mencret, dah orang kayak encan. Itu kebiasaan kita tuh begitu, ya. Apapun sebelum di-share ke orang, sudah. Cara hidup bahagia, praktekkan lah kumaneh bahagia itu. Gampang bisa nge-share, peda loba pulsa, ya. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. Lihat saya semuanya. Belajar untuk tahu, belajar berkarya, ujungnya itu adalah belajar untuk hidup bersama. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Makanya ketika hidup bersama kita akan berkolaborasi, akan berkomunikasi. Itu ciri manusia abad modern sekarang. Nah, yang keempat, belajar berkembang secara utuh, namanya learning to be. Learning to be itu belajar berkembang secara utuh. Jadi kalau kita ingin berkembang secara utuh, learning to be. Be artinya adalah menjadi. Jadi kita harus menjadi. Menjadi Musa, menjadi Ibrahim, menjadi Yunus, menjadi Ismail, gitu. Belajar menjadi. Kalau menjadi, pasti kita akan sampai pada tingkatan isbatul yakin. Terjawab sekarang? Oh, ternyata percaya dan tidak percaya dua-duanya tidak bisa dipaksa. Wajib ya percaya? Nggak bisa. Tetap itu percaya. Betul nggak? Karena percaya itu perlu syarat, perlu bukti. Terutama kita mengalami sendiri. Masih ingat yang tadi ya? Ada berita kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai di telinga kita, namanya apa? Ilmul yakin. Oh, kita baca di internet, baca di itu, oh betul tuh ada fotonya. Itu ainul yakin. Saat kecelakaan terjadi, kita ada di lokasi, kita ada di TKP. Itu hakul yakin. Bahkan kita sendiri sebetulnya yang mengalami kecelakaan, itu isbatul yakin. Jadi isbatul yakin itu mengantarkan kita untuk learning to be. Begitu kita learning to be, agama bukan paksaan lagi. Makanya melakukan aktivitas agama dasarnya cuma satu, cinta, bukan karena kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.